pola tertentu. Learning merupakan salah satu aspek, jadi bukan satu-satunya. Learning pada AI disebut mesin learning ya, mesin pembelajaran. Nah, disebut mesin karena sebenarnya komputer sih. Mengapa ada kata mesin? Ya sebenarnya mesin, agent, komputer itu sebenarnya mengimplementasikan dari barang buatan manusia yang bisa bekerja otomatis, machine learning. Nah, pada era sekarang, machine learning ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih mendalam dengan banyak layer. Nanti kita kalau nanti di akhir kuliah kita akan belajar tentang deep learning. Jadi bukan sekedar machine learning menggunakan algoritma klasifikasi statistik yang bekerja berdasarkan matematik klasik, tapi juga berdasarkan pola-pola tertentu yang menggunakan operasi citra namanya konvolusi menggunakan deep learning. Kita tidak akan nanti berbicara detail bagaimana itu bekerja, tapi kita bagaimana menggunakan tools atau library untuk mengenali pola, ya, karena ada di diploma bukan di sarjana. Jadi kita nanti lebih banyak menggunakan tools. Karena tools itu berkembang setiap saat, maka praktikum didesain ada eksplorasi. Saya sudah baca bagus banget ya untuk progres praktikum minggu pertama. Saya apresiasi untuk Anda yang sudah bisa menampilkan dengan baik operasi dasar matematik. Saya lihat memang di situ menyampaikan ada pertama kesulitan apa, kemudian berhasil memecahkan kesulitan tersebut. Berbagai macam-macam ya, ada yang lupa upload file gambarnya, jadi udah nge-mount ke Google Drive tapi lupa nggak diisi filenya, jadi nggak bisa mengakses sesuatu karena kan yang diakses kan file, jadi harus diakses dulu ke Google Drive-nya. Ada yang cuma copy paste dari internet tapi tidak disetting Google Drive-nya, jadi nggak bisa mengakses kemana-mana. Google Drive-nya harus diberi green dulu, Anda harus login sebagai Google dulu dan nyambung, jadi Google Drive-nya dengan akun Google Colab-nya harus sama. Juga dengan operasi dasar matematika. Yang surprise adalah ada yang sudah mengerjakan lab 2 dan lab 3. Saya heran loh, ini kan lab 1 minggu tugas pertama kok yang dikerjain lab 2 dan lab 3. Saya nggak tahu ini gimana ceritanya gitu ya. Apakah dokumen tahun lalu atau gimana. Tapi ya. Kenapa? Inisiatif itu, Pak. Inisiatif ya, tapi tidak diminta ya, belum diminta ya. Jadi Anda masih diminta di week 1. Nah, kalau week 1-nya malah nggak ada, nanti malah nggak dapat nilai karena yang dinilai week 1 ya. Jadi week 1-nya jangan ketinggalan gitu. Yang disubscribe saya itu ini week 1-nya mana kok malah adanya week 2 dan week 3 gitu ya, yang BFS DFS. Jadi ada diminta untuk week 1 yaitu cuma operasi dasar matematika dan operasi citra ya. Ya, tapi kembali ke situ sekali lagi ya, kemampuan learning ini sangat kita tanamkan supaya Anda belajar dan lebih kondusif di era pandemik ini, di mana saya eksplorasi di kelas yang biasanya terbatas 4 jam, sekarang bisa 3 hari. Anda bebas menggunakan waktu luang Anda untuk mengeksplorasi terkait dengan tugas perkuliahan ini. Saya melihat justru lebih banyak positif nih progresnya ketika diberi waktu kebebasan 3 hari daripada 4 jam di kelas di ruang lab ya, ada eksplorasi gitu. Saya lihat tadi progresnya 2 hari yang lalu ketika udah disubmit, saya lihat sangat baik. Ya, ini bagian dari kemampuan learning ya. Nanti kita belajar deep learning. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ini contoh penggunaan berbagai macam. Nanti bisa dilihat ya, sudah saya share ya ininya. Nah, nanti di akhir tugas kuliah nanti juga membuat program-program yang sifatnya pengenalan, nanti bikin videonya 3 menit aja, jangan lama-lama. Semakin lama semakin tidak menarik kan gitu ya, kayak video di Instagram, di TikTok, kalau lama-lama ntar nggak ada yang nonton gitu. Nah, yang terpenting dari sebuah kecanggihan AI ini dulu dipertanyakan pada tahun 1950-an gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebuah sistem dibangun, sebuah sistem berbasis AI dibangun, ngukur bagusnya gimana sih? Nah, itu dulu ada namanya Alan Turing ya. Jadi Pak Alan ini mempropos sebuah cara untuk mengevaluasi sebuah komputer ini berhasil melalui tes Turing, maka dia benar-benar hebat ya. Jadi ceritanya adalah dalam tes Turing ini ada ini mesin ya, acting as human, jadi sebagai manusia ya, human male. B, human female. Jadi ini laki-laki, ini perempuan atau apapun lah ya. Nah, jadi kemudian C, human integrator ya, must identify which is man and which is woman. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi. Dia hanya bisa bertanya gitu ya. Question A to B but cannot see. Jadi dia ada tabir nih.
Cici nggak bisa ngelihat setelah, maka dia dikasih tabir, dikasih penutup, dikasih hijab sehingga tidak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat A, si C nggak bisa ngelihat B. Nah, si A kan sebenarnya komputer gitu ya. Nah, kemudian dia hanya bisa berbicara, ya cannot, tapi tidak bisa melihat, cannot see, cannot touch, ya tidak bisa menyentuh, ya, atau kalau pada waktu itu mendengar, ya mendengar berdasarkan suaranya. Jadi dia hanya bisa memberikan teks-teks jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya itu berupa informasi gitu. Jadi memberikan informasi. Jadi kalau ditanya menjawab, ditanya jawab. Nah, Alan ini mengatakan kalau lolos uji, dia bisa mengelabuhi bahwasanya si ini juga dikira sebagai perempuan, gitu kan tadi ini bertindak sebagai laki-laki dan perempuan gitu ya, atau dia bisa mengelabuhi si B ini diprediksi sebagai si A, maka dia lolos. Nah, ini informasinya sangat sederhana ya. Kalau Anda pernah pakai chatbot gitu, mungkin chatbot di beberapa aplikasi kayak perbankan, Tokopedia itu ya, atau beberapa sekolah juga menyediakan, atau Anda mungkin pernah menelpon yang menjawab robot. Nah, kan kita tahu ya kalau menelpon, oh ini mah yang menjawab robot, silakan tekan 0, silakan tekan 1, kan nggak enak banget ya. Nah, mungkin suatu saat jawabannya lebih halus. Jadi nggak langsung silakan tekan 0, tapi memang kayak orang menjawab, gitu. Ada yang bisa kami bantu? Dan dia harus menunggu respon dulu. Baik, silahkan Anda lanjutkan ke tekan 1 untuk mengikuti operator yang bersesuaian. Nah, ini kan bahasanya lebih alami. Dan ini kalau dia mengira si penerima tadi itu adalah manusia, padahal dia mesin, maka berarti mesin tersebut sudah lolos tes Turing. Karena dia sudah bisa dianggap menyamai kemampuan manusia. Atau kita chatbot gitu ya, pas kita bertanya di Tokopedia, saya punya kendala nih, jawabannya nggak nyambung gitu. Kita nanya apa, jawabannya apa? Oh, ini mah robot. Berarti itu gagal tes Turing, karena kita tahu yang menjawab pertanyaan kita di chat adalah robot. Nah, tes Turing ini menunjukkan kalau kita tidak mengetahui kalau yang kita ajak ngomong itu sebenarnya robot, sebenarnya komputer. Nah, inilah yang menjadi alat ukur sebuah sistem AI berhasil. Ya, kalau dia bisa mengelabui manusia dan bahwasanya memposisikan dirinya dianggap seperti manusia, maka dia lolos tes Turing. Nah, ini adalah gambaran sebuah mesin agent AI. Ini gambaran utamanya bagaimana AI itu nanti berinteraksi dengan lingkungannya. AI itu kan ada agent ya di sana, ini ada lihat di sini. Agentnya adalah mesin komputernya, dia akan mempunyai sensor menangkap sesuatu. Nanti dalam computer vision kita punya kamera, nanti atau ada sensor-sensor yang lain kalau untuk di bidang yang lain ya. Tapi yang paling umum adalah untuk AI itu sensor kamera untuk penglihatan. Dia menangkap sinyal dari lingkungan, diproses ya, kemudian diberikan aksi melalui aktuator. Aktuator ini untuk bergerak ya, kalau ini robot dia bergerak melakukan aksi terhadap lingkungannya. Jadi proses-proses ini ya, dia memiliki sensor, ada agent, menerima rangsangan, memberikan respon terhadap lingkungan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah konsep-konsepnya terkait dengan AI. Jadi dia bisa mempersepsikan atau mengindra. Dia juga seperti kemudian dia bisa berpikir, melakukan proses thinking, kemudian dia juga bisa melakukan aksi. Jadi mempersepsikan seperti kita mata manusia kan untuk melihat lingkungan. Nah, kalau kita asumsikan komputer, HP, robot itu melihat lingkungan dengan kamera. Nah, atau mendengar dengan sensor, kayak misalnya kita pakai speaker, itu kan sebenarnya dia sensor untuk mendengar, untuk menangkap suara kita. Kemudian menampilkan teks-teks menjadi speech to text. Nah, itu kan kalau kita chatting di WhatsApp kan udah bisa tuh kita ngomong keluarnya teks dan sebagainya. Itu ada pakai sensor. Kemudian komputer ini melakukan processing, thinking, dan bisa melakukan acting, melakukan tindakan, bisa kontrol ke alat atau menampilkan teks dari ucapan kita. Itu bagian dari kemampuan AI untuk robotik. Nah, ini beberapa istilah-istilah ya, untuk mungkin dibaca saja sebagai pengetahuan. Ini bagaimana mengukur performansinya, ini juga nanti bisa dibaca sebagai pengetahuan ya. Nah, kemudian ini hal yang cukup penting untuk saya sampaikan. AI itu mencakup banyak hal. Ada di sana
penginderaan, ya. Ada penginderaan itu kan bisa mata, bisa telinga, ya, bisa kayak mendengar, nah, kemudian melakukan berbicara, natural processing, ya, untuk mengeluarkan suara dan sebagainya. Nah, ini adalah mencakup banyak hal. Kemudian sebenarnya dari topik yang sekian banyak itu, salah satunya adalah kemampuan untuk mengenali pola. Ini adalah bagian kecil dari AI, bukan bagian kecil, ya. Memang bagian dari AI, walaupun nggak kecil. Jadi memang AI didominasi oleh machine learning. Machine learning ini pengenalan pola. Tetapi sekali lagi, di dalam AI tidak hanya machine learning, ada searching, ada acting yang tadi dicontohkan, ya. Ini itu ada di luar machine learning, tetapi masih di dalam AI. Nah, machine learning yang modern adalah deep learning. Deep learning ini lebih panjang lagi nanti struktur algoritmanya sehingga disebut dengan deep learning. Jadi, deep learning adalah bagian dari machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Kita lanjutkan. Nah, ini data. Nanti kita berurusan dengan data-data. Nanti ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, dalam kuliah kita akan menggunakan data yang sudah terstruktur dulu untuk memudahkan pengenalan pola, ya. Nah, sebenarnya matematika perlu banget sih, tapi karena kita diploma, kita akan menggunakan library. Terbantu sekali dengan library. Tapi kalau nanti ada suatu saat pengen ngulik algoritmanya, mau nggak mau Anda harus belajar, ya. Harus pelajari matematika. Ini bagaimana kita mengenal istilah-istilah, ya. Jadi dalam pengenalan pola nanti, misalkan ada gambar seperti ini. Ada yang berbeda. Nah, ini kan semua ikan arahnya ke sana, tetapi ada pola yang berbeda. Ini yang disebut outlier. Outlier ini adalah objek yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Jadi pencilan bahasa Indonesianya, ya. Nih, jadi ini ada kelompok hijau, tiba-tiba ada hijau di sini. Ini ada kelompok merah di sini, tiba-tiba ada merah di sini dan di sini. Ya enggak? Ini namanya pencilan. Data yang beneran data, tetapi dia tidak berada di kelompok pada umumnya. Ini kelompok pada umumnya ikan biru, ini ada yang merah. Ini kelompok pada umumnya ke kiri, tetapi dia ke kanan. Nah, ini berarti pencilan, data pencilan. Apa outlier. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengenal sebuah AI, kita akan perlu membangun model. Nanti di perkuliahan selanjutnya kita akan belajar model, ya, untuk bisa mengenal sesuatu. Nah, kita nanti juga akan mengenali pola, dan dalam mengenali pola itu akan ada dua kategori paling umum, ya, learning terhadap lingkungan, yaitu supervised learning kalau itu ada informasi identitasnya, dan unsupervised learning, yaitu tidak ada labelnya, ya. Jadi cuma data-data aja tanpa label. Supervised learning itu kalau ada datanya, ada labelnya. Contohnya adalah kumpulan buah. Kumpulan buah dengan warnanya kemudian diberi label. Yang warna ini matang, yang warna ini mentah, yang warna ini busuk. Nah, buah ini masih bagus, buah ini tidak bagus. Itu namanya label. Label, kelas, atau tipe itu biasanya satu istilah dalam supervised learning, yaitu label. Sedangkan unsupervised itu nanti tidak ada atribut tadi, ya, buah-buah aja, tapi kita nggak sebutkan ini buah lagi busuk, buah lagi matang, dan sebagainya. Kita fokus ke yang supervised learning, ya, karena nanti kita akan yang kita pelajari adalah supervised learning. Dalam supervised learning nanti ada dua kelompok besar, yaitu memprediksi sesuatu terhadap kelas tertentu, ya. Contohnya memprediksi apakah email ini spam atau bukan, ya. Nah, itu klasifikasi, karena ini kelas spam, ini bukan kelas spam. Memprediksi buah ini busuk atau tidak busuk, nah, itu klasifikasi. Ini buah busuk, ini tidak busuk. Memprediksi orang ini bisa menyanyi atau tidak berdasarkan suara yang dikirim lewat handphone misalnya. Suaranya bagus atau tidak, itu klasifikasi. Artinya penyanyi bagus, penyanyi berbakat, penyanyi tidak berbakat, gitu. Atau memprediksi misalnya nih, rada rasis sedikit, ya, memprediksi wajah orang, ini dikasih foto track gitu, ya. Oh, ini ganteng, oh ini tidak ganteng, oh ini cantik, ini tidak cantik. Itu klasifikasi juga, ya. Bagaimana dengan regression? Regression ini memprediksi sebuah nilai. Contohnya adalah memprediksi suhu, ya, memprediksi suhu besok hari. Nah, ini kan angka, ya, yang diprediksi. Oh, besok 37,5 derajat. Atau memprediksi harga saham. Tadi pagi pembukaan harganya 1.100. Kira-kira nanti penutupan harganya berapa, ya? Nah, ini regression. Nah, yang akan kita pelajari nanti klasifikasi sih. Tapi Anda harus tahu dua hal ini.
mana klasifikasi, mana regresi. Nah, ini contoh klasifikasi. Mendeteksi CT scan, dia COVID atau bukan. Mengkategorisasi buah, mengklasifikasi alpukat, jeruk, email, spam atau bukan. Ini klasifikasi, ya. Kemudian regresi ini memperkirakan sebuah nilai, ya, nilai harga saham, menebak suhu, permintaan beras 1 bulan ke depan, misalnya diproduksi, ya, memperkirakan jumlah pendapatan toko bulan depan, itu juga prediksi, ya, menghitung tingkat demand, nah, menghitung jumlah mahasiswa, memprediksi jumlah mahasiswa tahun depan, nah itu kan juga regresi berdasarkan data-data sebelumnya. Nah, berbeda dengan klasifikasi, ya, kalau klasifikasi masuk kelompok mana, kalau regresi nilainya akan berapa, itu aja kuncinya, ya, sama-sama ini supervised learning. Nah, itu adalah tambahan untuk terkait dengan materi pengantar karena minggu lalu belum sempat saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada kayaknya, Pak. Ya ada, ya. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke searching. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwasanya kemampuan dalam AI itu banyak, tidak hanya learning, tapi juga searching. Kita akan sedikit belajar tentang kemampuan AI dalam searching. Nah, searching ini dipakai untuk mencari solusi-solusi, misalkan solusi permainan games, permainan catur, permainan TikTok, permainan apa itu, tile geser-geser itu loh. Nah, itu dan sebagainya. Nah, itu nanti macam-macam searchingnya ada ruang solusi. Jadi misalkan kita punya permainan apa, kemungkinannya banyak. Kayak catur itu kan kemungkinannya banyak, ya. Setiap bidak catur ini bisa maju selangkah atau 2 langkah di awalnya. Atau catur kuda itu kan bisa L ke kanan, L ke kiri, L menyamping. Atau menteri bisa ke kiri, ke kanannya 1 step, 2 step, dan seterusnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan searching. Nah, contohnya ini, nah, terhadap mencapai solusi. Misalkan Anda punya itu apa ini? Sorry. Ini, ya. Nah, bagaimana kita punya wadah 2 liter dan 1 liter dan 1 buah wadah besar. Bagaimana cara mendapatkan 5 liter? Ya, kan gampang, ya. 2 kali 2 liter ditambah 1 liter, ya, itu akan mendapatkan 5 liter dengan 3 kali gayung. Alternatif lain adalah pakai 1 literan 5 kali. Ini akan 5 kali gayung. Nah, ini termasuk solusi, ya, solusi yang berbeda. Yang satu 3 kali menggayung, yang satu 5 kali menggayung. Nah, ini step-stepnya tentu saja lebih hemat yang 3 kali menggayung. Nah, ini contoh lain, ini adalah 2 liter dan 5 liter. Bagaimana cara mendapatkan supaya kita wadah kita berisi 6 liter? Ada solusi nggak? Ada yang ngusulin solusi? Kalau saya punya ember, saya 3 mau kali isi 2 6 liter. liter dengan gayung yang cuma 2 liter dan 5 liter. Gimana caranya? 3 kali 2 liter. Sederhana, ya. Ya. Oh, nggak dikasih solusinya. Ada yang bisa kasih solusi? Gimana cara mendapatkan, misalkan saya pengen ember saya berisi 6 liter, tapi saya cuma punya gayung yang ukurannya 5 liter dan 2 liter. Silahkan, ada yang ngusulin. Halo? Halo? Ya Pak, Anybody here? Ada Pak, 2 liter sama 5 liter ya Pak. Halo, halo. Ada yang bisa ngasih solusi nggak?
Halo, tes, tes. Masih nyambung nggak ya saya ya? Oh, udah putus ya? Tes, tes. Halo, mohon responnya. Ya, maka ada yang bisa kasih solusi. Kalau saya ingin gayung saya berisi 6 liter, sementara saya punya cuma literan 2 liter dan 5 liter. 3 kali gayung 2 liter. Iya, jadi jangan putar kemana-mana ya. Tidak perlu yang 1 literan. Jadi untuk yang itu cukup dengan 3 kali gayung 2 liter. Jadi jangan kepikiran kita punya 5 gimana, 5 dimasukin dengan 2 terus nanti kurang dari itu bisa juga sih, tapi yang lebih mudah adalah 2 kali 6 liter. Jadi kemarin tuh banyak yang muter-muter solusinya ya. Baik, terima kasih, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi solusinya sederhana sekali. Nah, bisa dibahas di kelas lah ya. Search ini merepresentasikan banyak hal ya. Jadi ada istilah-istilahnya. Search space, initial space, nanti bisa dipelajari lah ini mah. Cukup di ketahui ya. Nah, ini beberapa representasi adalah jembatan Konigsberg ya. Bagaimana ini Konigsberg ini didesain untuk persoalan matematik muncul di berbagai macam buku-buku terkait dengan computer science. Nah, intinya bisakah kita melalui jembatan itu tepat 1 kali? Ya, jawabannya nggak bisa. Nanti kan pakai solusi graf ternyata nggak bisa, nggak ada caranya ini. Nah, searching ini nanti bisa kita programkan. Ini daerah antar kota terhubung satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan searching ini kita akan mengenal beberapa algoritma searching untuk menuju suatu lokasi. Ini contoh ya searching digunakan ya. Bagaimana titik kosong ini bisa bergeser-geser. Anda bisa lihat initial state-nya ini seperti apa, goal state-nya seperti apa. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, bagaimana permainan awalnya yang kotak digeser-geser itu ya, kemudian akhirnya mendapatkan angka yang terurut dengan kotak kosongnya di sini. Ini state-nya 72450, anggap aja 0 ya. 506 831. Action-nya apa? Ini bisa digeser ke bawah, ini yang ke bawah, ke kiri, ini yang ke kanan, atau 3 ke atas. Nah, action-nya itu, goal-nya ini mendapatkan urutan sedemikian sehingga terurut seperti ini. Oke, ya, ini udah ada jawabannya. Ini banyak banget kepakai. Nah, ini pohon pencariannya. Kalau ada misalkan suatu daerah peta dan sebagainya. Nah, pencarian ini ada 2 kategori besar ya. Jadi ada yang namanya breadth first search, jadi menyebar, dan depth, pencarian mendalam. Oke, kita akan mencari tentang breadth first search. Jadi BFS ini prinsipnya adalah menyebar dulu ke seluruh anaknya. Jadi kalau ada pohon strukturnya seperti ini, maka yang dikunjungi adalah induknya, kemudian seluruh anak-anaknya. Anak-anaknya adalah B dan C. Ya udah, kunjungi aja B dan C. Nah, jika seluruh anaknya sudah dikunjungi, maka kita akan mengunjungi lagi seluruh anak-anaknya yang tadi dari anak yang sudah dikunjungi. Nah, ya tadi kan A, kemudian B, C. Nah, ini dalam ini seluruh anaknya B, C, D. Dikunjungilah A, nih, B, C, D. Kalau ini sudah selesai, kunjungi anak-anak berikutnya. Ya kan, sebutlah strukturnya dari A, E, F, G, H, I. Nah, kemudian baru level berikutnya J, K, L. Cukup mudah ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jadi per layer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini namanya breadth first search. Nggak ada yang sulit kayaknya konsep ini ya. Nah, contoh lain, bagaimana dengan ini? Sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya. Jadi per layer ya membacanya ya. Selama Anda kuat konsep membaca breadth first search adalah per layer, maka Anda tidak akan bingung dengan soal apapun. Ini sangat mudah, nanti begitu ketemu DFS, hampir pas ujian tuh banyak yang salah. Makanya ini tolong dikuatkan. Nah,
Kita akan belajar nanti di lab, ada searching di internet banyak ya, untuk bread versus ini. Nah, ini problemnya. Nah, problemnya seperti ini. Tolong tampilkan bagaimana hasil bread versus untuk diagram ini. Ini adalah diagram selanjutnya. Ini problem ketiga. Ada problem keempat. Ya, oke. Ya, seperti itu untuk materi hari ini. Pas jam 9 ya, saya ada pertemuan dengan Kominfo. Mudah-mudahan bisa difahami dan silahkan dilaksanakan untuk tugas ketiga ya. Berarti paling lambat 3 hari. Hari Sabtu berarti ya, Minggu. Mungkin kalau seminggu sore senggang saya akan buka file-file yang sudah dikumpulkan. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada ya? Jika tidak ada, Recording saya cukupkan stopped. pertemuan hari ini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, format tulisannya udah betul semua kok. Format penulisannya udah yang minggu 1 udah betul semua ya. Oke, thanks.